Ciri-ciri Dajjal. Perbincangan mengenai fenomena akhir zaman senantiasa menarik dan serba misterius. Karena itulah untuk memahami apa yang akan terjadi nanti itu kita harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadits sebagaimana yang dipahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib mengimani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal Akbar, sesuai riwayat yang terdapat dalam hadits syahih tanpa harus mentakwil atau mengubahnya. Masalah Dajjal ini termasuk masalah gaib atau samiyat. Cara mengimanainya kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah yang mendapatkan informasi langsung dari Yang Maha Tahu terhadap hal gaib, yaitu Allah Ta'ala, walaupun akal kita belum menjangkaunya. Tentang mengimani tanda-tanda kiamat, yang diantaranya adalah keluarnya Dajjal. Syekh Abu Ja'far At-Tahawi W. 321 hari dalam Al-Aqidah At-Tawiyah menyatakan, kami mengimani tanda-tanda kiamat, diantaranya yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa ibn Maryam alaihi salam dari langit, kami mengimani munculnya matahari dari arah baratnya, dan keluarnya binatang bumi dari tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apakah ciri-cirinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah pemikiran atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. H.R. Bukhari. Pengertian Dajjal dan ciri-cirinya. Dajjal itu syegah mubalaghah, bentuk persangatan dari kata dajjala, yang artinya pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu. Karena ia disebut dalam hadits sebagai auer. Ia dianggap telah menutupi kebenaran dan orang yang paling berdusta. Pemaknaan literal seperti ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Para pendusta atas nama agama sering disebut sebagai kadzb, Dajjal. Ada beberapa riwayat hadits syahih yang menjelaskan tentang Dajjal itu. Di antaranya, hadits riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat, maka Rasulullah memuji Allah, yang memang ahlinya. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal, kemudian berkata, aku mengingatkanmu dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan padamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya, Dajjal itu bermata satu dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. H.R. Bukhari dan Muslim. Hadits Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam, maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Hadits Abu Dawud. Untuk mengantari kajian Dajjal, karena berkaitan, berikut ini diuraikan beberapa hal tentang Al-Mahdi dan Isa ibn Maryam. Ibn Abbas berkata, Rasulullah bersabda, dalam keadaan demikian, saudaraku, Nabi Isa ibn Maryam turun dari langit pada Jabal Afik sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil, ditahrij oleh Ishaq ibn Bashir dan Ibn Asakir, sebagaimana tersebut dalam Kanzul Umal. Demikianlah, bahwa di akhir zaman, akan ada dua manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Rasulullah bersabda, umat tidak akan rusak yang aku ada di awalnya. Isa ibn Maryam berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya sebelum akhir. Al-Mahdi adalah tanda awal kiamat kubra. Ketika Nabi Isa ibn Maryam turun dari langit, beliau menyilakan Al-Mahdi untuk mengimami syalat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bagaimana kalian jika turun Ibn Maryam di tengah kalian dan imam kalian adalah dari kalian? Syahih Al-Bukhari, Juz 4, halaman 134.
Harith bin Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah bersabda, akan turun Isa ibn Maryam, lalu amir mereka Al-Mahdi mengatakan, kemarilah, syalatlah bersama kami. Isa berkata tidak. Sesungguhnya sebagian mereka adalah amir, sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Ibnul Qayyim mengatakan, sanad hadits ini sungguh baik. Al-Manar Al-Munif oleh Ibn Al-Qayyim halaman 147. Hakim dalam Al-Mustadrak ala Asyahihain mentahrik dari Abi Hurairah, hadits marfu. Sesungguhnya Ruhullah Isa akan turun di tengah-tengah kalian umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika kalian melihatnya Ruhullah Isa, maka kenalilah ia, yang seorang berwarna kulit putih kemerahan, dan mengenakan dua baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal, pembohong besar yang mengaku nabi dan mengaku sebagai Allah. Pada zamannya, ia Ruhullah Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disyalati kaum muslimin.